Gue dari awal juga udah mikir gitu ya kan, jalan apa lagi ini? Bagaimana bisa Al-Quran digunakan sebagai wadah untuk sihir? It's impossible. Hai guys, assalamualaikum, sabahul khair ya asdiqai min Indonesia Medical. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Nizar. Ya guys, gimana kabar kalian? Kifalakum kalian? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terus beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita diberikan rezeki supaya kita lebih lancar sedekahnya lagi ya kan, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi pesan untuk aku ke kalian, kalau misalnya di bulan Ramadan ini jangan pelit-pelit gitu ya kan. Kalau kita punya rezeki terus kita kasih ke orang, terus kalau misalnya kita mungkin pingin berbuat sesuatu, kita bisa banget bikin kayak bukaan gitu kan, terus nanti sumbangkan ke masjid. Dulu emak aku juga sering banget kayak gitu kan. Lakukan itu, insya Allah pahalanya banyak banget. Dan jangan lupa juga minta ampun guys. Ini salah satu bulan yang dimana doa kita tuh bakalan mujarab banget. Jadi istilahnya apapun doa kita, kalau memang sudah waktunya nanti Allah bakal berikan. Maka dari itu jangan putus berdoa di bulan Ramadan ini. Gak terasa banget ya, kayak kita udah sekitar 1 mingguan puasa. Ini udah hari Minggu juga kan, kayak apakah waktu secepat itu? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman juga? Soalnya ada hadis yang mengatakan kalau misalnya kalau waktu terasa lebih cepat kalau kita sudah berada di akhir zaman. Wallahu a'lam. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang dajjalable ya, dimana kalian udah banyak banget nge-tag gua, terus kalian spam komen ke gua kayak bang bahas Quran for Sleep gitu, sampai ada yang DM juga. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah rekomendasikan ini, dan aku juga bener-bener mendengar apa yang kalian ketik, apa yang kalian katakan. Jadi aku sering banget memang baca komen kalian, terus baca DM kalian di Instagram. Nah, buat kalian yang baru, welcome to Ali Hamzah channel. Ini adalah konten premium Ali Hamzah, karena cuma di YouTube aku kontennya kayak niat banget. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, kali ini kita bakal membahas Quran for Sleep sesuai dengan request kalian. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran sebelum kita tidur? Dan apa sebenarnya yang bikin video YouTube ini kontroversi gitu ya? Terus ada juga yang mengkaitkan kalau misalnya di dalam video itu ada bumbu-bumbu magic, ada bumbu-bumbu sihir di dalamnya. Terus apakah benar dengan cara kita mendengar lantunan Al-Quran itu yang diposting oleh Sarah Ali itu yang mengandung magic atau sihir itu, kita bakal terpengaruh dengan sihirnya, kita bakal mimpi buruk seperti ada pengakuan salah satu netizen ya. Semuanya nanti bakal aku bahas, jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Ya guys, sebelum kita mulai, kita lihat dulu video-video yang sudah kalian tag di TikTok aku. Ya guys, berdasarkan analisis akun ya, semua ini bisa viral, semua ini bisa terungkap karena seorang YouTuber bernama Ali Dawah, dimana dalam videonya itu dia menjelaskan kalau misalnya ada terdapat mantra, ada terdapat sihir di suatu video yang bernama Quran for Sleep yang diposting oleh Sarah Ali. Video itu sendiri berisi sekitar 10 jam murotal atau pembacaan Al-Quran yang dibaca oleh Syekh Mishhari Al-Afashi, dimana pada saat jam keempat jam terdapat suara perempuan seperti menyebut suatu mantra, menyebut suatu ilmu sihir di sela-sela pembacaan Al-Quran itu guys. Dan video itu sendiri sudah didengar dan juga sudah ditonton sebanyak 5,6 miliar kali. Dan videonya itu juga udah diupload 3 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan penelusuran aku sana sini, jadi video ini katanya mengandung mantra. Jadi kalau misalnya kalian mendengar video ini, kalian bakalan mendapat mimpi buruk. Ini ada juga nih yang komen kayak gini di TikTok, katanya dia mendapat mimpi buruk setelah mendengar video itu. Tapi video itu sendiri sudah dihapus karena semenjak viral, orang udah rame-rame report itu video dan sekarang sudah di take down sama pihak YouTube. Tapi kalian gak usah khawatir, aku ada potongan videonya, jadi mari sama-sama kita dengar apakah ini terdengar seperti suara sihir atau bagaimana. Kalian gak usah takut, santai aja. Kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang beragama. Kita bakal kuak apakah ini fitnah setan ya, karena memang itu yang buat videonya memang gak ada otak banget tuh ya. Bisa-bisanya mereka mencampurkan
murotal pembacaan Al-Quran dengan ilmu sihir ataupun mantra. Jadi kita dengar dulu videonya. Nah, kalian bisa dengar sendiri guys, pada saat Syekh berhenti membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, maka ada terdengar suara wanita ya seperti Google Voice. Dimana di dalam video itu, kalau didengarkan secara lambat, kalian bakal mendengar kata-kata seperti ini. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Dan kalimat itu diucapkan selama 4 kali. Kemudian diikuti dengan kalimat Owen Brown is coming back to York University for me. Jadi dalam video itu masih samar-samar ya guys. Itu apakah York University atau apapun itu, tapi terdengar seperti itu. Terus dilanjuti dengan kalimat Owen Brown listen to every word I say to him. Kemudian lanjut Owen Brown listen to every order I give him. Dan yang terakhir Owen Brown listen to every word I say to him. Dan kalimat ini dikatakan secara berulang-ulang di dalam video itu guys. Jadi spekulasinya adalah ini adalah mantra yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang pria, di mana mungkin pria itu bernama Owen Brown. Masih belum diketahui apa sebenarnya tujuan dari video itu, tapi mungkin ini adalah bentuk dari balas dendam ataupun mantra yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki yang mungkin mereka nggak mempunyai hubungan yang baik. Dan spekulasi lainnya mengatakan kalau video itu dibuat supaya kalian pendengarnya atau kita pendengarnya yang ingin mendengarkan Al-Quran untuk menghantar tidur bakalan mendapatkan mimpi yang buruk setelah mendengar mantra itu. Tapi ini adalah hal terbodoh yang pernah aku dengar ya. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, Al-Quran ini adalah pedoman umat Islam. Al-Quran ini bisa menangkal segala jenis mantra, segala jenis sihir. Bagi siapapun kita yang menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mustahil bisa diserang sama sihir. Menurut aku pribadi, ini adalah salah satu yang sengaja dilakukan seorang satanis atau orang pengikut setan, ataupun ini adalah bentuk dari fitnah Dajjal. Ingat ya guys, kita ini hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita terpengaruh sama fitnah Dajjal. Mereka ini sengaja melakukan ini supaya kita enggan mendengar Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Mereka sengaja melakukan itu karena kalian tuh dibodoh-bodohin. Sebenarnya kalian itu yang udah mimpi buruk gara-gara mendengar Al-Quran itu juga kalian sebenarnya udah terbodohin sama sugesti mereka. Permainan sugesti itu nyata guys. Semakin kalian memikirkan sesuatu, maka ia bakal datang ke alam bawah sadar kalian. Jadi intinya apa? Kita nggak perlu percaya yang kayak gini. Kalau kita mau mendengarkan lantunan Al-Quran sebelum tidur, boleh banget. Ini semua tipu daya setan supaya kita nggak mau megang Al-Quran. Nah, pertanyaan kayak gini, kalian terakhir megang Al-Quran itu kapan? Jadi apa yang harusnya kita lakukan sekarang? Pertebal iman, itu yang paling penting. Kita nggak bakal terpengaruh sama fitnah Dajjal kalau kita memang beriman. Jadi pesan aku buat teman-teman yang muslim, jangan percaya kebodohan ini, teruslah bertakwa. Ingat ya guys, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sudah jelas buat kita yang nggak bertakwa pasti udah ketakutan tuh sama yang kayak gini. Tapi buat kita yang beriman, kita pasti santuy gitu. Karena kita tahu ini adalah kebodohan, ini adalah fitnah yang dilakukan setan gitu. Nah, buat kalian yang selalu merasa cemas ataupun kalian mungkin sering mimpi buruk, aku punya surah-surah yang bisa kalian baca sebelum tidur. Dan insya Allah surah ini bakal menangkal kalian dari mimpi buruk. Surahnya juga gampang banget, kalian hanya perlu membaca Al-Ikhlas, An-Nas, dan juga Al-Falaq sebelum tidur. Baca surah-surah itu sebanyak 3 kali. Kalau kalian mau double protection dari sihir, kalian boleh banget baca ayat kursi. Dan yang terakhir, kalian juga harus hindari stres, jaga pola makan, dan juga olahraga. Ya guys, jadi itu dia dari pembahasan kita tentang Quran for Sleep yang lagi viral ini. Dan inti dari video ini adalah, kesimpulannya adalah, itu tadi adalah bentuk dari kegoblokan atau kejahiliahan dari fitnah Dajjal ya. Dari mana pula istilahnya kayak Quran bisa bergabung sama ilmu sihir, itu impossible, itu nggak mungkin gitu. Kita tahu sendiri Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab sucinya orang Islam. Dan Al-Quran ini berisi firman-firman Allah. Bagaimana bisa gitu kan, bisa terkontaminasi dan terpengaruh dari tipu daya Dajjal atau fitnah Dajjal atau jin dan setan. Jadi kita tuh jangan mau kayak dibodoh-bodohi sama oknum-oknum nggak jelas, sama orang-orang mungkin orang-orang kafir atau orang-orang ya pengikut setan gitu ya. Karena memang sejatinya Al-Quran ini memang penangkal ilmu sihir. Kok bisa gitu kan? Ilmu sihir digabungin dengan Al-Quran itu kan udah nggak masuk akal banget. Makanya kalian jangan langsung percaya gitu. Gue dari awal juga udah mikir gitu kan, kedajalan apa lagi ini? Bagaimana bisa Al-Quran dijadikan sebagai wadah ilmu sihir? Tapi bisa-bisanya banyak orang yang percaya guys. Ini dia yang
fatal itu. Jadi sebenarnya ada permainan otak di sini, ada sugesti. Kalau misalnya kita terus-terus diberi sugesti, biasanya sugesti itu bakal muncul di alam bawah sadar kita. Jadi bisa datang ke mimpi kita. Jadi misalnya kayak gini, ini kalau misalnya ada orang yang sugestikan kalian, kalau misalnya kalian dengar video ini dan di menit sekian kalian bakalan mendengar sihir atau segala macem. Padahal itu kayak cuman Google Voice doang. Tapi karena otak kalian sudah tersugesti, akhirnya karena video itu kalian pun bakalan mimpi buruk. Gue juga mau ceritakan pengalaman pribadi gue, gimana gue menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membuat gue lebih tenang, membuat gue lebih relax, dan it work. Hal ini juga berkaitan dengan mimpi juga guys. Jadi dulu gue pernah mimpi buruk gitu kan. Sebenarnya dalam Islam kita nggak boleh menceritakan mimpi buruk kita, tapi let's say mimpi buruk. Jadi mimpi buruk itu kayak mungkin istilah medisnya tuh kayak sleep paralysis gitu. Istilahnya kayak kita misalnya sadar gitu. Kita masih sadar tapi kita nganggap itu mimpi gitu. Jadi kayak misalnya kita jadi ngawang-ngawang gitu. Dan suatu saat itu kayak gue merasa kayak melihat sesuatu gitu. Gue ngerasa kayak gue tuh dikejar-kejar sama makhluk halus gitu, sama setan, let's say setan gitu kan. Jadi istilahnya tuh kayak sleep paralysis itu kayak istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ketindihan. Padahal itu istilahnya istilah medisnya sleep paralysis gitu kan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi semenjak aku tahu kalau itu adalah sleep paralysis, aku nggak percaya lagi dengan istilah ketindihan. Faktornya itu bisa jadi karena kita kecapean, kita kurang tidur, kayak stres gitu kan. Maka hindari yang kayak gitu supaya kita nggak terkena sleep paralysis. Jadi sleep paralysis itu kayak kita mau teriak tapi nggak keluar gitu. Kayak kita berusaha di dalam mimpi itu kita kayak udah teriak tapi kayak nggak keluar gitu. Kita berusaha untuk numbuk kayak nggak bisa gitu. Dan pada akhirnya gue terbangun gitu kan. Alhamdulillah di situ udah kayak sekitar jam 3 pagi, dan di situ gue langsung kayak shock gitu. Gue nggak tahu mau ngapain. Pada akhirnya gue buka HP gue buka murotal. Habis itu sambil dengar Quran ya kayak gitu. Perlahan-lahan gue mulai tenang gitu kan, mulai bisa tertidur lagi setelah sebelumnya mimpi buruk gitu kan. Ini membuktikan kalau misalnya dahsyatnya Al-Quran membantu kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengkaitkan dengan ilmu sihir, itu kan udah ulahnya tentara Dajjal. Jadi mereka tuh intinya berusaha untuk memfitnah Al-Quran kita. Itu kan udah nggak beres. Tapi video itu udah di take down sama YouTube. Ya guys, jadi itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalian boleh banget drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, mas, bye bye.